pekerjaan kami, sekolah kuliah kami, usaha kami, dan apapun yang kami lakukan memberkati dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau hantarkan kami ke tempat yang kudus dengan selamat. Meskipun di luar cuaca sedang hujan Bapa, tapi itu tidak memurungkan niat kami, iman kami untuk tetap memuji besar nama pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih cinta yang Kau berikan ke atas kami. Segala kemurahan-Mu itu adalah nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, yang mana senantiasa menjaga kami, melindungi kami, menaungi kami, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Ya Yesus, Kau tahu setiap kerinduan hati kami masing-masing Bapa. Biarlah Kau memiliki hati kami satu persatu Tuhan, dan Kau mendengar setiap doa seru kami Bapa. Ya Bapa, yang sakit Kau mau sembuhkan, yang menghadapi persoalan Kau mau buka jalan, yang menghadapi kesesakan Kau mau memberi kelegaan. Sebab di dalam tangan-Mu Bapa ada kebaikan dan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa atas segalanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Yesus, berkati saudara kami yang menambah hari pada saat ini Bapa, biarlah Kau melindungi mereka dalam perjalanan, agar boleh bersama-sama kami untuk menuju besar nama-Mu Tuhan. Ya Yesus, berkati setiap kami yang ambil pelayanan malam hari ini, mulai dari pemain musik, worship bersinar, dan dari segi sound system, kami datang diberi terlebih dengan hamba yang kami menyampaikan perjanjian dengan Bapa. Dan lalu kami mendapatkan anak keluarga yang beribadah kami di tempat ini Tuhan, yang Allah senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, dengan keluarganya, dengan jemaatnya, dan kerinduannya, dan lebih pelayanannya, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Kau menghabiskan hati kami Bapa, dan segala penerimaan kami boleh menerima. Haleluya, sedang ada kembali. Kasih bersinar seperti mentari matahari pengawas dalam kehidupan kami Bapa. Begitu Bapa, kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menyinari kehidupan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Bapa sungguh besar dalam kehidupan kami. Haleluya.
Kau mengasihi
dan kami siap Tuhan untuk memberikan yang lebih baik lagi untukmu Bapa. Inilah doa seru kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama Tuhan.
Amin. Yesus, kita dalam puji besarkan nama Tuhan. Itu saja siapa lagi kita memberikan dengan firman Tuhan.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini kami bisa hadir, kami bisa datang, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar segala puji-pujian kami berbau harum di hadirat-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sehati untuk hamba-Mu, kita yang sudah Tuhan pakai untuk memimpin dalam puji-pujian kami pada saat hari ini, yang membuat kami penuh sukacita dengan kekiraan pada saat hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kini waktunya Tuhan kami mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui kami hamba-Mu ini, agar kami mengerti dan mengerti rahasia firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti akan firman-Mu, agar kami melakukan firman-Mu siang dan malam, agar kami juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sehati memanggil nama-Mu. Bila ada kuasa jahat, roh jahat mengganggu di dalam angan dan pikiran kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan saat hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Oh, yang atas salam. Biar terdengar saudara. Kalau sama tadi nggak dengar ya. Kalau sedikit yang atas dengar. Pada saat hari ini saya akan memberi tema judul firman-Nya menghitung berkat Tuhan. Di dalam Ayub 31 ayat ke-4 kita baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. 1, 2, 3. Bukankah Allah yang mengamati jalanmu dan menghitung segala langkahku? Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini kita sudah bisa datang beribadah, ini kemurahan Tuhan, ini berkat Tuhan. Kita menghitung itu semua berkat Tuhan. Karena apa? Orang yang tidak bisa ibadah, yang tidak bisa datang, kebanyakan satu ada keperluan, kedua ada kesusahan. Tapi segala keperluan yang di luar, segala apa yang kesusahan sudah tidak ada, sekarang sudah menjadi berkat saudara dan saya. Karena apa? Tuhan mengamati jalanku ditunjuk, itu juga saudara yang membaca, itu juga jalan-jalannya saudara. Tuhan mengamati, memantau. Nanti yo anak-anakku, nanti kekasih kesayanganku pada saat hari ini. Oh, di ibadah. Berarti ada di tempat yang lain. Ini semuanya berkat, kita hitung semua berkat Tuhan seperti itu. Misalkan biarpun dalam perjalanan kita, kalau malam, kalau pagi, kalau siang, di perjalanan dimanapun berada, Tuhan selalu mengamati, memantau. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan juga kepada malaikatnya, kan
Doa niku hambamu itu yang setia kepada kamu dan setia melayani aku, mengerti kepada firman-Nya. Di mana? Oh, dia ada di Gunung Anyar, perumahan UPN sana ya. Itu dulu saya pernah pelayanan di sana. Ternyata kemarin saya juga diundang sama teman sekolah, malam pulangnya daerah UPN. Saya ingat aduh sama Bugem di Gunung Anyar, di Pak Basuki ya, Basuki itu setia saudara, umurnya sudah tua, kalau nyanyi semua pikiran seakan-akan itu rindu sekali memuji memuliakan nama Tuhan. Seakan-akan ibu aku memuliakan, aku diberkati gitu ya. Sepanjang hidupku diberkati, seperti itu menyanyi dengan penuh sukacita. Ternyata saya ingat, ini saya dulu pernah persekutuan di daerah sini, ini Maruli namanya orang Batak. Itu dekat sama situ, cuman karena malam di situ saya tidak ada juga berhubungan di situ, malam-malam mau namu ya nggak baik. Pulang saya dari rumah teman saya Gunung Anyar. Dari jaket ada rombongan banyak, tulisan jaketnya pencak silat. Bawa pentung yang digonceng itu banyak, bawa pentung semua. Saya mau nyanyi, takutnya gimana? Nanti saya kalau pelan-pelan dikirain rombongannya. Akhirnya saya doa sambil jalan, darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jalan terus, akhirnya lulus, gaspol tuh. Diamati, dilindungi orang yang setia. Maka dari itu saya selalu menghitung seperti hal itu, berkat Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua, janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan ingatlah akan firman. Haleluya. Lupa belakang, boleh yang hafal. Maksudnya ya seperti itu. Ingat berkat Tuhan, ingat dihitung satu persatu. Jangan lupa, sungguh kalau Tuhan memberkati. Jangan ada seakan-akan aku kok yang bisa. Kalau saudara itu memangnya kalau ada musibah tahu ya tahu. Bakul gorengan naik, niati baik-baik ya untuk biaya kuliah gorengannya. Loh, hal seperti itu digoda sama preman sampai dibunuh. Padahal baik-baik kehidupannya. Ya. Yang kedua, anak masih di bawah umur 14 tahun bisa membunuh orang tuanya, kakeknya. Disayangkan hal seperti itu karena apa? Satu, karena kita tidak selalu, saya tidak menyalahkan dia. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengharapkan kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, dibawa di dalam doa, kita akan dijauhkan namanya apa? Roh pengganggu, roh jahat di udara, roh yang jahil itu dijauhkan. Jangan sampai aku bisa kok punya sembarang, bisa naik mobil aman.
aku bisa membayar backing orang-orang yang selalu saya bayar. Sampai-sampai dia tinggi hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati, tapi suka kepada orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati pasti Tuhan tinggikan. Kalau orang yang tinggi hati pasti direndahkan. Orang anak SMA disuruh gonggong-gonggong, ayo gonggong, kasihan, merasa hebat, merasa kuat. Di dalam dunia ini gak ada yang namanya hebat, gak ada yang namanya kuat. Baja besi pun kalah dengan baja. Baja pun bisa dikalahkan dengan api leleh, Pak Ibu. Api dikira hebat, gak hebat, kalah sama air. Iya. Air begitu kuat, kalah sama tanah dibendung. Tanah itu seperti di Belanda, lautan jadi kota tanah. Semuanya itu tanah. Apa yang dibanggakan? Apa yang dibuat hebat? Nggak ada. Kalau aku sekarang diberkati, puji Tuhan. Kalau aku sehat hari ini, puji Tuhan. Kalau aku sekarang damai sejahtera sukacita, puji Tuhan. Itu puji Tuhan itu yang harus kita ungkapkan setiap hari. Kalau kita ini menurut di dalam kekuatan dan kesehatan kita, nggak tahu. Kamu dibikin umur segini, Tuhan bisa dibikin umur panjang seperti bugel, bisa melebihi lagi, bisa. Saya kadang cita-cita seperti itu. Waktu umurku seperti Bu Gembala hebat loh. Dan lebih-lebih lagi seperti Nabi Musa 120. Saya waktu itu video call bersama-sama teman satu kelas STM. Wah iya sehatnya puji Tuhan ya, intinya seperti itu. Iya aku kepingin aku umur 125. Aduh tonggoku 107. Wis bosen hidup. Sudah bosen hidup 107 tonggoku dari. Ya Allah aku gini ya. Seakan-akan mau makan susah. Makan jangankan makan daging, makan mie itu loh ya susah, karena giginya yang atas ini gak ada. Kalau makan mie itu kan seluruh gak putus ya, mie-nya gak putus, dia lupa kalau giginya gak dipasang. Gigi gak putus-putus saudara. Temen saya itu harus sampai aku ketawa, lu kok bisa? Iya, gak putus-putus, susah. Saya tahu gitu mau cari, Mbak ada gunting. Minyak digunting, mau digunting, susah. Puji Tuhan kalau saudara dan saya sampai pada saat hari ini makan steak, makan daging, makan sate ya. Makan mie ulang belum. Puji Tuhan. Itu saudara. Ya semuanya ini kalau kita bisa, kita sampai ini kuat, terus tiap hari katakan puji Tuhan. Jangan sampai kita ini mengatakan aduh hidup seperti ini, hidup seakan-akan susah terus. Jangan.
seperti Ayub pasal 42 ayat kelima. Dia katakan seperti ini. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Ayub itu dulu mendengar tentang Tuhan seakan-akan Tuhan itu memberi penderitaan. Penderitaan itu hanya sebentar, saudara. Kesakitan, keuangan, kekurangan ekonomi sebentar. Kalau saudara setia, kalau saudara betul-betul tanya dan minta kepada Tuhan, tidak akan ditutup, ketok pintu dibuka. Sungguh itu firman Tuhan lakukan. Saya hidup seperti ini, keluarga seperti ini, tapi terlaksana semuanya bisa, dan puji Tuhan sampai hari ini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Baik, kalau kita betul setia kepada Tuhan itu baik. Ya opo kadang jalan ke sini banyak yang pakai roda, kursi roda. Ya, kalau kita ini sekarang berjalan masih kuat, berolahraga bisa, bekerja bisa, semua ini puji Tuhan. Jangan katakan hidup kok susah, jangan. Kita harus belajar, kita harus berkata pada diri sendiri, kok berhari hidupku menderita, tiap hari hidupku kok susah. Jangan katakan seperti itu. Kalau saudara setia, tinggal setia, yang sakit pasti sedih, yang berbeban berat Tuhan pasti. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kehidupan. Salaman. Aduh, tak apa-apa. Intinya seperti itu. Segala perkara itu pasti Tuhan akan tolong. Jangan wis opo perkara itu enteng. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kuasa. Itu Tuhan itu sudah berjanji, semua itu pasti akan maka dari itu Mazmur 90 ayat 12 apa di situ katakan? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Harus bagaimana kita harus minta sama Tuhan? Ajar itu, ajar. Ya diproses. Kalau nggak diproses nggak bisa. Kalau kita seakan di dalam kehidupan kita minta di dalam Tuhan doa, Tuhan beri kesabaran saya menghadapi suamiku. Tuhan beri aku kesabaran menghadapi istriku. Tuhan beri aku kesabaran menghadapi anak-anakku dan mantuku. Sekarang aku bisa bilang mantu soalnya sudah mantu. Kalau dulu nggak bisa bilang mantu. Hal seperti itu kalau kita doa seperti itu pasti Tuhan ajar. Dia ajar. Anak kita Tuhan beri salam. Terus hal seperti itu Tuhan beri salam. Tuhan beri kesabaran. Tutup kalau bisa suamiku Tuhan beri kesabaran. Hajar. Karena apa? Orang yang dikasihi Tuhan itu harus dihajar. Kalau enggak ya tinggal nanti ke
SD dulu atau ke TK dulu. Kalau kita diajar, kita bisa menjawab dan bisa memenuhi ajaran itu, kita pasti naik kelas seperti Bapak Ayu. Jadi gak kata orang, jadi aku sekarang enggak ini yang tadi. Ini dikatakan agak diajar tadi dikatakan bersyukur. Jangan katakan, oh aku tidak esok si manusiawi Pak. Ayo dijarno ayo aku diinjak Pak. Oh semut ae lek dipi saya sing nyokok malih apalagi tikus Pak. Saya pegang tikus ini waktu kita digigit, saya pegang kena ekornya, kepalanya mati, nyate gini, bolong namo 3 hari, bahaya. 3 juta sehari, 1 juta, belum ada BPJS. Maka dari itu kalau ada binatang yang nakal jangan macem-macem, gede aja digusar, aling gitu aja, jangan nekat-nekat megang, dicatek, ekor dipegang, kepalanya gigit, seperti itu jangan. Harus kita ini belajar mengasihi agama Tuhan. Saya begini bilang sama saya, Pak, saya ini kalau doa di gereja itu persekutuan doa disuruh bawa firman, saya tolak. Ini apa berkat itu Pak? Kok sampai tolak? Lihat apa aku sih ngerokok ya Pak? Sih ngerokok. Loh, sampai kiamat ngomong rokok ya ngerokok terus. Sampai Tuhan datang kamu sih ngerokok kalau kamu memang mau ngerokok. Ubahan, ukin, ayo. Tawaran itu terima. Engkau kamu akan takut atau kamu isin sendiri dengan kehidupanmu seperti cermin. Cocok iya sing tak omongno iku mau kok gak cocok ben awakku. Saya berdiri seperti ini. Latihan saya diajar. Gak orang lain, gak orang luar. Cukup. Iku buku paling terhormat di sini. Wah, saya motor itu coba terbang, gudel seneng ketemu di pelano, pojok pelan-pelan kapan nyampein. Panter salah, istri saya ketawa. Soalnya memang ada pelan yo salah, lu yo apa? Sabar Tuhan, sabar. Akhirnya, perasaannya istri saya gini, pelan enggak, banter enggak, sedang. Bisa berpelukan dingin seperti ini. Hal seperti itu harus ada ajaran, harus Tuhan suruh pimpin ajaran itu. Supaya apa? Kita ini orang berdosa. Kalau kita orang berdosa, tetap selalu berdosa, bilang berdosa aku manusia, tidak sampai saudara itu. Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa saudara saya dan mencari orang yang sakit. Siapa yang sakit? Saya dan saudara. Sakit hati, sakit pikiran, sakit namanya pendengaran, sakit mata. Itu semua sakit. Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Saudara, wah saya ini orang berdosa setiap hari. Mohon ampun. Lukas 2 ayat 10. Yang terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu jangan takut sebab sesungguhnya
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Nggak sia-sia Tuhan itu lahir dan datang ke dunia ini. Tuhan supaya kita ini bersama-sama Tuhan nanti di surga, yang nanti kita akan berarti minggu besok. Natal bukan hanya Desember aja katanya orang luar. Oh, Natal itu bukan Desember, terserah sampai. Yang penting inilah yaitu Kristus Tuhan di kota Daud yang juru selamat, yang menyelamatkan saya dan saudara sekarang sampai kekekalan ke surga. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada malam hari ini. Dimohon para mamanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa. Kami dapat mempersiapkan apa yang akan kami tahu Tuhan saya. Biarlah persembahan ini Tuhan baik persembahan berdua, persembahan Bapak, persembahan Bapak kecil, persembahan dan iman, persembahan hasil tetap. Kami persembahkan dengan hati yang bersukacita, semuanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga dan berbicara melalui pekerjaan Bapak di rumah kita. Kami percaya semuanya adalah yang dibutuhkan dan dibutuhkan. Tuhan sudah mendekati dan Bapak yang bertulis untuk menjauhkan diri dengan segala berkat yang disediakan. Terima kasih Bapak dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai merdeka, sebab Tuhan menopang tangannya.
ucapan syukur, tatangan, kasih, persembahan perbaikan gereja atau persembahan Natal. Tuhan memberkati yang dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan adalah Tuhan berkati berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati Bapak, putri-putrinya, menantunya, kesehatan, apa yang diusahakan, pekerjaannya, pergumulannya. Terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pada malam hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan yang kita sembah, kita sehat, ya. Meskipun tadi sebelum kita jam ibadah hujan deras ya, sampai Mas Didit, Pak Heru itu jam 4 sudah telepon di sini, hujan dari siang sampai jam 4 belum reda di Sidoarjo, nggak bisa datang. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, tidak sakit, sehat, untuk memuji besarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman selanjutnya jadwal ibadah Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Minggu depan Bapak Ibu Saudara, tanggal 15 Desember ibadah Natal di tempat ini dimulai pukul 6 sore. Ya, jangan lupa semua datang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan terlambat. Ibadah dimulai jam 6 sore tepat. Terima kasih persembahan Natal yang sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih song leader, singer, tim musik pada malam hari ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati apa yang diperkumpulkan, apa yang dirindukan pasti Tuhan menjawab dan memberi. Sound system Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas Tuhan memberkati, yang di bawah Tuhan memberkati. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus yang bersabda. Nama Tuhan. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini, Bapak Saudara, kita berdana. Bangkit berdiri semua. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bapa sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar-dengaran, agar supaya kami menurut firman Tuhan
dan menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus yang saat itu Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dan putra-putrinya, mantunya Tuhan, pekerjaannya, terlebih kerinduannya. Terima kasih Bapak yang baik. Serahkan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tambah hadir pada saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih yang mungkin bepergian, mungkin keperluan, mungkin pekerjaan Tuhan mau dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang studi, yang kos, yang magang, yang skripsi, yang ujian, yang akan wisuda. Tambah semangat belajar. Jauhkan dari pergaulan yang jahat. Menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keamanan yang ada di sekitar rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, di mana mereka berada, Surabaya, di luar kota. Berilah mereka kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk membantu, menolong anak-anak yang sakit atau orang-orang yang di dalam kekurangan. Terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Perkenankan kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia terkasih, tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang telah bekerja Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan di tempat ini, persembahan apapun yang Tuhan sudah bersani. Percaya dan yakinlah, pasti Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Kami berdoa Tuhan bagi hari Natal GPI Galilea minggu depan tanggal 15. Kami berterima kasih. Apa yang dibutuhkan sudah dilengkapi oleh Tuhan, sudah disempurnakan oleh Tuhan. Marilah Tuhan, tolong anak-anak semuanya, ketok hati mereka. Tidak ada satupun Tuhan yang tertinggal, yang lalai. Biarlah mereka mendatang semua bersukacita, karena Natal adalah jawaban bagi kehidupan kita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun ombak gelombang angin ribut boleh datang, badai boleh menerpa kami. Kami bersyukur Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih. Kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Kami perlu Tuhan berkat daripada Tuhan. Kami perlu jamahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, lautan serta isinya. Tuhan, ajarkan kami senantiasa tak takut, setia, beribadat di hadapan Tuhan. Karena apa yang ada di dalam hidup kami asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menggandeng kami. Terima kasih Tuhan mengetahui kedatangan kami pada saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang beban yang berat Tuhan sudah selesaikan pada saat ini. Tuhan Yesus, bentar Tuhan, kami tidak tinggalkan ruangan yang suci ini. Tuhan tolong, Tuhan tahu kedatangan kami. Kami tidak tahu sedetik apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami mengambil berkat pada Tuhan. Diberkatilah suamimu,
diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anak, diberkatilah orang tua, diberkati pekerjaan suamimu, diberkati akan sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Karena para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai malam jam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus